Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifia Zalianti dengan NIM C1M02310001. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Interaksi Tanaman di dalam Komunitas dan Respon Tanaman terhadap Cekaman Biotik serta Abiotik. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekofisiologi Tumbuhan, Ibu Novita Hidayatun Nufus SSIMP yang telah memberikan kami tugas presentasi video ini. Baik, langsung saja ke materi pertama. Seperti yang kita ketahui, tanaman merupakan organisme autotrof yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, sehingga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu juga, tanaman hidup dalam suatu komoditas yang melibatkan berbagai bentuk interaksi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, produktivitas, dan ketahanannya. Tanaman juga menghadapi cekaman biotik dan abiotik yang menuntunnya kemampuan adaptasi agar tetap dapat bertahan. Oleh karena itu, perlu kita mengetahui dan memahami interaksi dalam komunitas tanaman serta mekanisme respon tanaman terhadap berbagai bentuk cekaman tersebut. Adapun interaksi tanaman dalam komoditas terbagi menjadi tiga. Yang pertama kompetisi, yang kedua simbiosis, dan yang ketiga alelopati. Yang pertama kompetisi. Kompetisi adalah kondisi ketika dua atau lebih tanaman saling berebut sumber daya dengan jumlahnya terbatas, yang di mana sumber daya tersebut bisa berupa cahaya matahari, suhu, unsur hara, maupun air dan maupun tempat tumbuh. Ketika kebutuhan tanaman tidak terpenuhi, tanaman yang kalah bersaing akan mengalami pertumbuhan yang lambat, ukuran lebih kecil, dan produktivitasnya menurun. Salah satu contohnya dalam kompetisi cahaya matahari, di mana dua tanaman yang tumbuh berdekatan saling menaungi. Tanaman yang lebih tinggi menangkap lebih banyak cahaya, sedangkan tanaman yang rendah ternaungi dan etiolasi atau lebih kurus mengurangi eh, karena dia kekurangan cahaya. Yang kedua, simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat antar dua organisme berbeda yang hidup berdampingan dalam satu ekosistem, di mana hubungan simbiosis ini dapat menguntungkan satu atau kedua pihak atau bahkan merugikan salah satu pihak tersebut. Simbiosis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang menguntungkan kedua pihak. Contohnya pada bakteri penambat nitrogen atau biasa disebut dengan rhizobium, di mana pada akar kacang-kacangan, bakteri rhizobium ini akan eh, menjadikan akar tersebut tempat hidup dan akar kacang tersebut akan mendapatkan nitrogen dari bakteri rhizobium ini. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yang di mana hubungan satu pihak untung sementara pihak lainnya tidak dirugikan. Contohnya pada tanaman paku tanduk yang menempel pada pohon yang menempel pada pohon untuk mendapatkan cahaya matahari tetapi tanpa merugikan pohon tersebut. Yang ketiga, simbiosis paratisisme, yang di mana hubungan satu pihak untung tetapi pihak lainnya dirugikan. Contohnya pada benalu, yang menempel pada pohon dan menyerap nutrisi, sehingga pohon tersebut menjadi lemah. Dan interaksi yang terakhir yaitu alelopati. Alelopati adalah kemampuan suatu tanaman untuk menghasilkan dan melepaskan senyawa kimia tertentu ke lingkungan, entah itu melalui akar, daun, batang, atau sisa tanaman yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman lainnya. Pengaruh tersebut bisa bersifat menghambat maupun mendorong pertumbuhan, tetapi dalam banyak kasus itu bersifat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mekanisme ini sering digunakan tanaman untuk mengurangi persaingan tanaman dengan sekitarnya. Contohnya pada tanaman rumput teki atau Ciperus rotundus, di mana rumpangnya melepaskan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan akar tanaman budidaya.
Adapun contoh interaksi positif antar tanaman dan organisme lain, di mana interaksi positif dalam komunitas tanaman dapat mendukung pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Contohnya pada mikorizа yang membantu akar menyerap air dan hara, sementara bakteri rhizobium meningkatkan ketersediaan nitrogen, dan tanaman penutup seperti rumput teki tadi dapat bermanfaat menekan gulma dan menjaga kelembapan tanah. Selain itu juga, keragaman tanaman di suatu lahan dapat mengurangi penyebaran hama dan penyakit. Adapun komponen biotik dan abiotik dari tanaman. Komponen biotik merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen biotik ini sangat berperan penting dalam rantai makanan dan interaksi antar organisme. Sedangkan komponen abiotik pada tanaman itu bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati seperti cahaya, suhu, air, udara, dan tanah. Komponen abiotik mendukung kehidupan dan mempengaruhi kondisi lingkungan tempat tanaman tumbuh. Selanjutnya, cekaman biotik. Cekaman biotik adalah tekanan yang dialami tanaman akibat organisme hidup di sekitarnya, di mana patogen seperti jamur, bakteri, dan virus dapat menimbulkan penyakit yang menghambat pertumbuhan tanaman. Tetapi hama yang termasuk serangga, nematoda, dan tungai juga dapat merusak bagian tanaman melalui aktivitas makan atau infeksinya. Selain itu, gulma menjadi kompetitor utama karena menyerap cahaya, air, serta hara yang seharusnya digunakan oleh tanaman utama. Selanjutnya ada juga respon tanaman terhadap dari cekaman biotik tersebut. Tanaman yang merespon cekaman biotik melalui berbagai mekanisme pertahanan yang di mana ada 4 mekanismenya. Yang pertama, pertahanan struktural. Pertahanan struktural merupakan upaya awal yang dilakukan tanaman untuk melindungi diri dari serangan patogen. Tanaman memperkuat bagian tubuhnya agar jamur, bakteri, dan organisme lainnya sulit masuk dan berkembang. Salah satu caranya adalah melalui lignifikasi, yang di mana lignifikasi tersebut merupakan penumpukan lignin pada dinding sel, sehingga jaringan menjadi lebih keras dan sulit ditembus oleh organisme. Selain itu juga, tanaman juga melakukan penebalan dinding sel dengan menambah bahan seperti selulosa dan kalosa, sehingga struktur sel menjadi lebih tebal dan tidak mudah terinfeksi. Mekanisme pertahanan struktural ini menjadi garis pertahanan pertama sebelum tanaman mengaktifkan respon pertahanan lainnya. Pertahanan yang kedua itu pertahanan kimia. Pertahanan kimia merupakan respon cepat yang dilakukan tanaman ketika mendeteksi adanya patogen atau hama. Pada mekanisme pertahanan kimia ini, tanaman menghasilkan berbagai senyawa kimia yang berfungsi untuk menghambat atau mematikan organisme pengganggu. Salah satunya adalah fitoaleksin, yang di mana fitoaleksin ini adalah senyawa antimikroba yang diproduksi saat infeksi terjadi dan berperan menghambat pertumbuhan patogen. Selain itu juga ada tanaman yang menghasilkan enzim antimikroba seperti kitinase yang dapat merusak dinding sel jamur sehingga patogen tidak dapat berkembang biak. Dengan cara pertahanan kimia ini, tanaman mampu memberikan perlindungan cepat terhadap ancaman yang muncul. Selanjutnya, mekanisme pertahanan yang ketiga itu respon imun tanaman, di mana respon imun tanaman ini merupakan mekanisme pertahanan alami yang aktif ketika tanaman mendeteksi adanya serangan patogen atau organisme pengganggu lainnya. Yang di mana salah satu bentuk respon tersebut adalah hypersensitive response atau HR, yang di mana HR ini merupakan reaksi cepat berupa kematian sel terkolasi di area infeksinya. Dengan mematikan sel di sekitar titik serangan, tanaman dapat menghentikan penyebaran patogen yang bergantung pada jaringan hidup untuk berkembang. Selain itu juga, tanaman dapat mengaktifkan sistem acquired resistance atau SAR. SAR ini merupakan bentuk kekebalan menyeluruh yang muncul setelah terjadinya infeksi lokal. SAR juga dapat memberikan perlindungan jangka panjang pada seluruh bagian tanaman, sehingga
Tanaman menjadi lebih siap dan lebih kuat dalam menghadapi serangan berikutnya. Mekanisme respon imun tanaman ini mampu bertahan lebih baik meskipun lingkungan penuh dengan berbagai ancaman biologis. Selanjutnya itu sinyal hormon, yang dimana sinyal hormon berperan sangat penting dalam mengatur berbagai mekanisme pertahanan tanaman ketika menghadapi serangan patogen atau hama. Salah satu contoh sinyal hormon itu yaitu asam jasmonat atau JA. Biasanya aktif saat tanaman diserang herbivora atau patogen nekrotrof membunuh sel inangnya. Hormon ini juga membantu mengaktifkan gen-gen pertahanan yang sesuai untuk tanaman. Sementara itu ada juga hormon yaitu asam salisilat yang dimana biasa disingkat itu SA yang berperan dalam menghadapi patogen biototrof yang membutuhkan sel hidup untuk berkembang serta memicu terbentuknya sistem regulation resistant yang SAR tadi yang memberikan kekebalan jangka panjang. Etilen juga berfungsi sebagai hormon penting yang bekerja bersama JA dan SA dalam mengatur berbagai jalur pertahanan, termasuk respon terhadap stres lingkungan maupun infeksi. Jadi, hormon-hormon tersebut berfungsi sebagai sinyal yang mengkoordinasi respon pertahanan di seluruh bagian tanaman, sehingga mekanisme perlindungan dapat berjalan efektif dan terintegrasi. Selain ada cekaman biotik, ada juga cekaman abiotik dari tanaman, yaitu cekaman abiotik adalah tekanan yang berasal dari faktor fisik atau lingkungan yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Bentuk cekaman ini meliputi kekeringan, salinitas, suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, banjir atau genangan, ketidakseimbangan unsur hara, serta paparan radiasi sinar UV, di mana berbagai kondisi tersebut dapat mengganggu proses fisiologis tanaman seperti fotosintesis, penyerapan air, dan metabolisme, sehingga tanaman tersebut menjadi lemah dan hasil panennya menurun. Adapun respon tanaman terhadap cekaman abiotik itu ada tiga, kekeringan, salinitas, dan suhu ekstrim. Yang pertama itu kekeringan. Respon tanaman terhadap kekeringan meliputi berbagai penutupan stomata untuk mengurangi kehilangan air, mengurangi luas daun atau penggulungan daun guna menekan laju transpirasi, serta pertumbuhan akar yang lebih dalam untuk mencari sumber air di lapisan tanah bawah. Tanaman juga mengakumulasi osmolit seperti propolin dan gula yang membantu menjaga tekanan osmotik dan melindungi sel dari kerusakan akibat kekeringan. Selanjutnya salinitas, di mana tanaman merespon salinitas dengan menghambat masuknya garam berlebihan melalui akar dan menjaga keseimbangan air dengan mengakumulasi osmolit seperti prolin dan gula. Tanaman juga mengaktifkan sistem antioksidan untuk mengatasi stres oksidatif akibat kelebihan garam. Selain itu juga terjadi perubahan ekspresi gen yang mendukung toleransi salinitas seperti gen pengatur ion dan gen detoksifikasi stres. Dan yang terakhir, suhu ekstrim, di mana tanaman menghadapi suhu ekstrim dengan memproduksi heat shock proteins atau HSP yang melindungi struktur protein dari kerusakan. Tanaman juga menyesuaikan fluiditas membran agar tetap stabil pada suhu tinggi maupun rendah. Selain itu juga produksi antioksidan ditingkatkan untuk mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Pada tingkat metabolisme, tanaman melakukan penyesuaian metabolisme primer dan sekunder untuk mempertahankan fungsi fisiologis selama suhunya stres. Adapun keterkaitan interaksi komunitas dan cekaman, di mana interaksi dalam komunitas tanaman memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan terhadap berbagai bentuk cekaman, seperti mikroba menguntungkan seperti mikoriza dan PGPR. Yang dimana PGPR tersebut adalah kepanjangan dari Playground Promotion Rhizobacterium atau kelompok bakteri yang menguntungkan yang hidup di sekitar perakaran tanaman yang dapat meningkatkan toleransi tanaman terhadap kekeringan, salinitas, serta serangan patogen lainnya. Selain itu juga keragaman jenis tanaman di suatu lahan mampu menekan peluang ledakan hama karena siklus hidup organisme pengganggu menjadi terganggu. Kondisi stres lingkungan juga dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antar tanaman, tergantung pada kemampuan adaptasi dan dukungan organisme lainnya.
Berdasarkan materi yang telah saya paparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tanaman hidup dalam komunitas yang melibatkan berbagai bentuk interaksi, baik yang menguntungkan maupun yang bersifat persaingan. Dan semuanya interaksi tersebut mempengaruhi pertumbuhan serta produktivitas dari tanaman tersebut. Selain itu juga, tanaman harus menghadapi cegaman biotik dan abiotik yang dapat menghambat kinerjanya. Untuk bertahan hidup, tanaman mengaktifkan berbagai mekanisme adaptasi, mulai dari perubahan morfologi, respon fisiologi, hingga regulasi biokimia dan molekuler. Tetapi di sisi lain, interaksi positif dengan organisme seperti mikorizа, PGPR, dan tanaman lain dalam komoditas turut meningkatkan ketahanan tanaman terhadap berbagai tekanan lingkungan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deman teman ini, Deman stop. Stop recorder.